Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang, cukup bikin penasaran ya. Kita bakal lihat persilangan antara AI, kecerdasan buatan, terus keyakinan agama tertentu, dan ide, ini dia, mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, betul. Sumber-sumber yang kita lihat ini nunjukin ada kaitan antara ideologi kayak nasionalisme Kristen, terus Zionisme Kristen. Nah, gimana ini semua pengaruh ke kebijakan Amerika, terutama soal Palestina gitu kan? Dan ada juga peran tokoh teknologi besar nih, Peter Thiel dan perusahaannya, Palantir. Jadi, misi kita hari ini ya, coba memahami gimana sih semua ini nyambung gitu. Betul, ini memang topik yang lapisannya banyak banget. Ada teknologi, ada teologi, ada politik, plus orang-orang berpengaruh di baliknya. Pertanyaan utamanya kan gini, apa iya AI ini sengaja atau enggak dipakai buat bantu mewujudkan agenda akhir zaman yang ya diyakini sebagian kelompok ini? Mari kita coba urai deh. Oke, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Nasionalisme Kristen. Ini apa sih sebenarnya? Bukan sekedar, cinta negara plus religius biasa kan ya? Oh bukan cuma itu. Ini lebih dalam lagi. Ini keyakinan kalau Amerika itu dasarnya negara Kristen, didirikan memang untuk umat Kristen. Nah, seringnya ada penekanan ke Kristen kulit putih. Tujuannya jelas, memasukkan nilai-nilai Kristen konservatif ke dalam hukum, ke dalam pemerintahan. Jadi mau menggabungkan gereja dan negara gitu ya, bahkan sampai teokrasi. Bisa dibilang begitu arahnya. Ada konsep kunci namanya mandat 7 gunung atau Seven Mountain Mandate. Ini semacam strategi gitu buat ambil alih pengaruh Kristen di 7 area penting. Pemerintah, pendidikan, media, seni, agama, keluarga, sama bisnis. Wah, 7 pilar masyarakat ya? Iya, transformasi total. Ini dianggap yaitu tadi langkah penting buat nyiapin atau malah mereka bilang mempercepat kedatangan kedua. Nah, ini nyambung banget sama Zionisme Kristen. Oke, nah itu dia. Gimana nyambungnya nasionalisme Kristen sama Zionisme Kristen? Kayaknya fokusnya agak beda ya. Nyambungnya di teologi akhir zaman atau eskatologi. Gini, Zionisme Kristen itu percaya banget kalau negara Israel modern itu penting banget buat nubuat Alkitab soal akhir zaman. Harus ada Israel modern ini. Oh, jadi syarat gitu ya? Betul, syarat terpenuhinya nubuat. Mereka percaya Yesus nanti kembalinya ya di Israel, di dataran Megiddo itu. Makanya konflik di sana, kayak di Gaza sekarang, itu sering dilihat sebagai, wah, ini tanda-tanda penting nih, akhir zaman udah dekat. Karena itu, dukungan ke Israel jadi penting banget buat mereka. Tepat sekali. Dukungan politik, militer, pokoknya tanpa syarat buat Israel itu jadi agenda utama mereka. Karena itu bagian dari skenario akhir zaman versi mereka. Nah, ini pasti dampaknya gede ke kebijakan AS ya. Gimana sih ideologi ini, dua-duanya, nasionalisme Kristen dan Zionisme Kristen, mempengaruhi sikap AS? Terutama soal dukungan ke Israel dan, ya, situasi di Gaza yang disebut genosida itu. Pengaruhnya signifikan dan sering nggak kelihatan langsung. Kalau di dalam negeri ini ya, ada dorongan kuat buat bikin Amerika jadi lebih teokratis. Contohnya Project 2025 itu, rencana buat merombak pemerintahan federal AS diisi orang-orang yang sejalan sama ideologi ini. Menolak pemisahan gereja dan negara gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau di luar negeri, dukungan kuat buat Israel, kadang tanpa kritik sama sekali, termasuk soal Gaza, itu banyak didorong lobi kelompok ini. Mereka lihatnya pakai kacamata nubuat akhir zaman. Pertimbangan diplomasi atau kemanusiaan lain kadang ya nomor 2. Menarik. Ada ironinya juga ya, katanya bisa jadi antisemitik terselubung. Yahudi harus konversi jadi Kristen, atau ya bakal ditolak pas Yesus kembali. Jadi dukung Israel sekarang, tapi ujungnya identitas Yahudinya dianggap harus hilang. Agak rumit memang. Oke. Dan di tengah semua ini muncul nama Peter Thiel, tokoh teknologi. Ini gimana ceritanya dia bisa masuk ke sini? Peter Thiel ini bukan orang sembarangan di Silicon Valley. Pendiri PayPal, investor awal Facebook, terus dia bikin Palantir Technologies, perusahaan data gede banget. Secara ideologi, dia ini libertarian tapi agak aneh, skeptis sama demokrasi, dukung nasionalisme teknologi, dukung Trump dulu, terlibat juga di Project 2025. Dia sendiri Kristen juga.
Iya, dia Kristen, tapi pandangannya agak unik, ngikutin filsuf René Girard. Nah, yang menarik, dia punya pandangan soal AI yang nyambung ke akhir zaman. Dia lihat AI ini potensi jadi ancaman, bisa terkait sama antikristus atau pemerintahan satu dunia yang disebut di Kitab Wahyu itu. Wah, kompleks juga ya pandangannya. Terus Palantir, perusahaannya, apa peran spesifiknya? Palantir ini jagoannya analisis big data. Klien utamanya pemerintah AS, CIA, Departemen Pertahanan, Imigrasi, pokoknya lembaga-lembaga intelijen dan militer. Teknologinya dipakai buat ya ini yang kontroversial, pengawasan massal, bantu deportasi, predictive policing juga. Thiel itu chairman-nya dan investor utama. Jadi, gimana persisnya teknologi AI Palantir ini yang buat ngawasin analisis data nyambung ke agenda mempercepat kedatangan kedua tadi? Sambungannya ada beberapa lapis nih. Pertama, soal tafsir. Kemajuan AI yang cepat banget ini dilihat sama sebagian orang sebagai, wah ini nubuat Daniel 12:4 kejadian nih. Pengetahuan akan bertambah di akhir zaman. Oh, jadi AI dianggap tanda zaman gitu. Bisa dibilang gitu. Kedua, AI ini dilihat punya dua sisi. Bisa buat baik, nyebarin Injil misalnya, tapi bisa juga jadi alat jahat, bikin disinformasi, pengawasan totaliter, yang mirip konsep tanda binatang di Kitab Wahyu. Oke, terus yang paling konkretnya gimana? Nah, ini yang paling langsung. Menurut sumber kita, Palantir itu secara spesifik ngasih sistem AI canggih ke militer Israel. Sistem ini katanya dipakai banget dalam operasi militer di Gaza. Mungkin buat analisis data, target, pola, dan semacamnya. Dan bagi Zionis Kristen, konflik di Gaza ini kan kunci nubuat ya? Betul. Jadi secara fungsi, teknologi AI dari Palantir ini ya dilihat sebagai alat yang aktif ngebantu atau mempercepat kondisi-kondisi yang mereka percaya harus terjadi sebelum kedatangan kedua. Ada juga peneliti Dr. Anthea Butler yang nunjukin ada kolaborasi antara tech bros kayak Thiel ini sama kelompok nasionalis Kristen buat pakai AI demi mengubah masyarakat dan pengetahuan sesuai agenda mereka. Oke, jadi kalau kita rangkum dari sumber-sumber ini, kelihatan ada hubungan yang rumit ya, mungkin agak bikin khawatir juga. Antara AI, nasionalisme Kristen, Zionisme Kristen, Peter Thiel, dan Palantir. AI di sini bukan cuma ditafsirkan sebagai tanda zaman, tapi kayaknya dipakai aktif juga lewat militer di konflik geopolitik yang dianggap penting secara nubuat oleh kelompok tertentu. Jadi potensial ikut mempercepat agenda akhir zaman mereka. Bener, dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Kalau teknologi sekuat AI bisa nyatu bahkan dipakai aktif buat majuin agenda akhir zaman kelompok tertentu lepas dari niat awal penciptanya, apa artinya ini buat hubungan antara teknologi yang kita ciptakan, keyakinan yang kita anut, dan ya masa depan kita semua?